Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Siti Nurhajia. Nah, di video kesempatan ini yang kedua kalinya saya membuat YouTube channel akan mereview mata kuliah saya, yaitu metodologi pendidikan akuntansi. Nah, sebelum teman-teman tonton videonya sampai habis, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share sebanyak mungkin untuk perkembangan konten saya selanjutnya, untuk lebih berinovasi dalam buat konten dan sangat bermanfaat untuk sejuta umat. Amin. Nah, langsung saja ke pembahasan yang akan saya tinjau, yaitu tentang sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Latar belakang masalah yaitu peristiwa yang terjadi pada suatu objek penelitian, sebuah penelitian, dan identifikasi masalah. Berarti pencarian masalah yang bertumbuh pada masalah pokok yang tercermin dari latar belakang masalah. Adapun juga rumus masalah menyatakan secara tersurat pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya. Batasan masalah yaitu suatu hal sangat penting dalam mendekatkan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Adapun juga tujuan berarti menggambarkan realita fenomenanya yang dapat diulas secara objektif. Adapun juga manfaat sangat banyak, salah satunya mempermudah seorang akademisi dalam proses mengerjakan karya ilmiahnya atau sebuah penelitian. Yang B, tinjauan pustaka berarti berisi uraian teori atau rujukan yang dapat memberikan argumentasi politik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian, hipotesis jikalau ada. Sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif yaitu metodenya ada 5 bagian. Yang pertama, batasan konsep dan definisi operational variable, yang artinya memberikan tolak ukur atau variabel penelitian yang akan diukur. Yang kedua, validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang ketiga, teknik pengumpulan data, yang artinya memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang akan digunakan. Yang keempat, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, yang artinya memberikan penjelasan yang menjadi suatu populasi sampel, jumlah populasinya, dan sampel serta teknik pengambilan sampelnya. Yang kelima, teknik analisis data, yang artinya memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif, yang dengan metode penelitiannya terdapat 4, yaitu batasan konsep dan definisi operational variable, yang di sini memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Nah, yang kedua, teknik pengumpulan data berarti memberikan penjelasan teknik yang dimana merupakan dari sumber dan jenis data yang diperlukan saja. Yang ketiga, penetapan responden informan penelitian, yang artinya memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentunya responden itu menjadi informan penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. Yang keempat, teknik analisis data, yaitu berarti memberikan penjelasan teknik analisis data yang akan digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan jenis teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Nah, langsung saja ke teori, konsep, dan perusahaan hipotesis. Landasan teori. Usahakan pustakanya terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari sebuah acuan yang dijadikan landasan sebuah penelitian yang akan diusulkan. Uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun rangka atau konsep yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Tinjauan pustaka mengacu harus pada daftar pustaka. Nah, landasan teori pun mempunyai manfaat. Yang pertama, memperdalam pengetahuan tentang bidang yang akan diteliti. Yang kedua, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan. Yang ketiga, memperjelas hasil penelitian. Nah, dalam landasan teori, penulisan sumber catatan harus dicermati dari format dasarnya, yaitu pertama teks yang berisi nama keluarga pengarang, tahun terbitan. Yang kedua, nama pengarang teks yang berisi tahun terbitan. Dalam landasan teori berikut ada grand teori, penelitian sebelumnya, penulisan sumber catatan yang terdiri nama pengarang tahunnya, yaitu contoh
Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Yaitu dari Cons dan O'Donnell 2008. Juga berikut Mayang Sari 2002 menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproksikan dengan spesialisasi industri auditor. Rangka konsep yaitu dengan paradigma, yaitu antara paradigma hubungan variabel X dan Y bisa dilihat dari gambar tersebut. Ada juga hipotesis. Rumusan hipotesis merupakan yang diartikan juga sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi atau banyaknya suatu kumpulan sebuah penelitian. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Jenis hipotesis yaitu tanpa arah dan sebaliknya berarah. Tanpa arah, contohnya kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan, dan berarah artinya kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan, bisa juga berpengaruh negatif. Nah, sebaliknya ya. Hipotesis statistik bisa dilihat gambarnya, yaitu ini yang ada di slide. Nah, langsung saja, dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis null dan alternatif. Hipotesis null diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antar parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis null, karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Hipotesis alternatif, yaitu lawannya jenis hipotesis nol yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Nah, hipotesis statistik yang nol menyatakan tidak adanya apa? Tidak ada hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda. Dan juga tidak ada perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan satu variabel dengan lebih untuk populasi untuk sampel yang sama. Juga hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Bentuk rupa hipotesis deskriptif, yaitu dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh, permasalahan masalah ada 4 aspek yang bisa dilihat, dan dari 3 permasalahan di atas, maka permasalahan hipotesis juga ada 4 aspek. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif ada tingkatan datanya, yaitu 3. Yang pertama nominal, berarti teknik statistik yang digunakan untuk pengujian di sini ada 2. Yang pertama tes binomial, yang kedua Chi-kuadrat atau satu sampel, yang kedua data ordinal, berarti teknik statistiknya yaitu hanya run test, dan terakhir interval rasio. Menggunakan tekniknya yaitu hanya t-test atau satu sampel. Hipotesis komparatif, ya. Komparatif ini merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan pada komparatif itu bisa dilihat, dan hipotesisnya juga bisa dilihat seperti ini. Nah, langsung statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif yaitu macam datanya seperti yang tadi, hanya ini terbalik ya, intervalasinya yang utama. Nah, intervalasi juga mempunyai bentuk komparasi. Nah, itu dua sampel, komparatif sampel. Nah, dalam dua sampel juga ada korelasi dan independen. Berikut pun komparatif sampel, ada korelasi dan independen juga. Dan berikutnya nambah dan bisa dibaca juga di sini. Langsung ke hipotesis hubungan asosiatif, yang merupakan pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan suatu dua variabel ataupun lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumus dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Nah, berikut statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Ada juga 3 ya. Nah, nominalnya berarti teknik korelasi yang digunakan berarti koefisien kontingensi. Nah, data yang ordinal menggunakan Spermak Drake dan Kendall-Tau. Dan terakhir volatile dan rasio yaitu persen, produk, momen, korelasi ganda, korelasi parsial. Yang terakhir, hipotesis kausal sebab akibat merupakan pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumus masalahnya adalah apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja, dan rumus dari hipotesis nolnya adalah gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Nah, mungkin cukup dari review penjelasan tentang penelitian kuantitatif yang saya jabarkan. Kurang lebihnya saya mohon maafkan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.